Halo Sobat Parno, kembali lagi bersama gue Duison di channel Profesor Parno. Di video kali ini gue akan coba meneruskan video sebelumnya, karena gue akan coba jelasin mengenai gradient descent. Apa itu gradient descent? Jadi gradient descent ini adalah sebuah optimizer ya. Maksudnya adalah dia ini teknik untuk melakukan optimalisasi menggunakan gradient yang dihitung dari hasil perhitungan error yang dilakukan backpropagation. Nanti hasilnya itu adalah untuk melakukan adjustment atau memperbarui wake dan bias. Nah, ini udah pernah disinggung di video sebelumnya. Nah, seperti yang tadi gue jelasin, intinya adalah gradient descent ini adalah sebuah optimizer. Dia akan melakukan optimalisasi untuk melakukan untuk meminimalisir loss-nya. Loss itu apa? Di video sebelumnya kayaknya gue udah bahas. Loss itu adalah sebuah nilai, di mana nilainya itu adalah misalnya E sama dengan Y min Y aksen. Jadi misalnya maksudnya adalah ini adalah nilai perbedaan antara si nilai sesungguhnya dengan nilai yang kita dapat dari hasil komputasi ataupun dari hasil model neural network yang kita punya. Nah, itu adalah loss. Nah, tujuan dari gradient descent ini adalah untuk mengecilkan si loss-nya itu. Jadi kita mau mendapatkan model neural network yang menghasilkan nilai prediksi itu seminimal mungkin errornya. Jadi mendekati benar. Istilahnya seperti itu. Selanjutnya, jadi si gradient descent ini meminimalisir si cost atau loss functionnya itu dengan menyesuaikan nilai wake-nya. Nah, gradient descent ini dia akan melakukan adjustment wake-nya. Nah, jadi ini digambarkan dari kurva ini ya. Jadi ini initial wake-nya, misalnya initial wake-nya berapa? Segini misalnya di sini, posisinya di sini. Nanti pada satu momen saat dia melakukan learning, wake ini akan disesuaikan. Nah, di sepanjang lereng ini atau di gradient dari fungsi ini, dia akan melakukan yang namanya adjustment sampai dia menuju ke global minimum. Nah, jadi dia akan melakukan adjustment dari learning, dia akan set turun terus sampai dia sampai ke global cost minimum ini untuk meminimalisir kan ya. Tujuannya adalah optimizer. Nah, untuk perceptron yang sederhana, cost function linearnya itu menyesuaikan dengan wake-nya. Tapi untuk deep neural network yang sedikit kompleks, fungsinya akan non-linear. Tentu saja juga itu akan lebih kompleks juga. Nah, karena si gradient descent ini harus melintasi sepanjang dimensi yang berbeda juga. Nah, mungkin jadi akan lebih sulit untuk mencapai si minimum globalnya. Nah, gini, karena gradient descent-nya ini, harus melintasi jalur yang dimana dimensinya pasti berbeda-beda ya dari setiap kasus. Mungkin akan menjadi sulit untuk mencapai nilai minimumnya dalam waktu yang kita inginkan. Nah, ada beberapa faktor, misalnya ketika untuk yang gradient descent ini kan dia menggunakan datanya tidak dalam bentuk kelompok, maksudnya dari satu kali learning pada seluruh data dia baru melakukan adjustment, baru dia melakukan backpropagation dan dia menyesuaikan wake dan biasnya. Untuk menghindari masalah ini dan punya kita bisa melakukan learning yang lebih cepat gitu. Neural network menawarkan solusi yaitu stochastic gradient descent, di mana prinsipnya sama seperti si gradient descent, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, untuk stochastic gradient descent ini adalah sebuah improvement dari gradient descent, di mana kalau gradient descent itu dia melakukan
adjustment weight-nya itu dengan satu kali batch atau satu kali kelompok dari seluruh datanya, yang mana itu akan melakukan, misalnya bisa aja nanti satu kali learning adjustment-nya langsung set lebih ke sini gitu kan. Kita kan nggak pengen, ini kan kelebihan gitu. Nah, untuk kembalikan ke sini juga susah karena dia melakukan learningnya satu bundle data. Kemungkinan dia akan balik lagi ke sini, sampai dia menyentuh global cost minimumnya itu agak lama gitu. Makanya ada yang namanya gradient descent, di mana dia menyesuaikan dengan kelompok-kelompok data. Jadi datanya itu dikelompokkan. Nah, si stochastic gradient descent ini merupakan sebuah variasi dari algoritma gradient descent untuk melatih model deep learning ya. Jadi dia seperti yang gue jelaskan tadi, ini gradient descent tapi di improve. Nah, idenya sebenarnya adalah daripada kita menggunakan seluruh data sekaligus seperti gradient descent yang tadi gue udah jelasin, dia bakalan adjustmentnya akan bisa lebay banget gitu ya. Terus ketika kita mau balikin, ini kan di sini nih, kita mau ke sini ke global minimum. Ketika dia balik lagi ke sini, ternyata dia kejauhan juga. Nah, makanya itu instead of dia pakai semua datanya, kita pakai yang mini datanya, kelompok-kelompok datanya. Jadi dia menggunakan bisa disebut subset atau kelompok datanya. Jadi dia nanti akan sedikit set, misalnya ada 2 atau 3 data dulu di learning, set digerak ke sini, ternyata terus masih kurang lagi kan untuk ke global cost minimum, learning lagi beberapa data, beberapa kelompok data, set sampai dia akhirnya sedikit-sedikit melakukan koreksi, dia akan lebih efektif dan lebih cepat untuk mendapatkan nilai global cost minimumnya. Idenya seperti itu untuk stochastic gradient descent. Inilah mengapa SGD ini sangat common digunakan karena kemampuannya yang cukup powerful dalam melakukan learning yang lebih efektif dan efisien ketimbang dari gradient descent. Untuk video terkait dengan gradient descent atau optimizer ini saya rasa cukup, singkat saja karena saya hanya ingin menjelaskan konsep umum terkait dengan gradient descent atau biasanya digunakan sebagai optimizer dalam neural network. Sekian, jika bermanfaat silakan share ke teman-teman yang lain, di like juga, dan untuk request atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.